Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayah wabarakatuh. bunda bang kakak semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah kita sudah jumpa setelah 22 hari, kita bertemu di hari ke-23. Mudah-mudahan puasanya lancar. Dan sebelumnya kita mau ucapin apresiasi setinggi-tingginya jazakumullah khairan bagi ayah bunda bang kakak semua yang sudah menyebarkan kisah-kisah ini. Dan bikin reviewnya iya, ada yang serius-serius banget, luar biasa Tat ya. bagus-bagus banget. Ada ya. yang ngetek-ngetek kita baca, Ya, Masya Allah. iya, Mudah-mudahan keren jadi pahala jariah nih, Betul, ilmunya mudah-mudahan disebarkan jadi sama inspirasi buat teman-teman banyak semua. orang, Alhamdulillah. pahalanya mengalir terus buat teman-teman juga yang sudah memberikan apresiasi dengan bikin resumnya, Iya, bikin Masya berbagai ringkasannya, juga mengajak yang lain untuk tetap ikut menyimak, karena nanti masih bisa disimak sampai berakhirnya bulan Ramadan pun masih bisa lanjut ya. Bisa ditonton Misalnya, terus, diulang bisa terus ya, Tat, ditonton ya? terus buat Masya teman-teman. Allah. Jadi bisa ajak yang lain untuk ikut nonton. Mantap. Nah, sekarang kita lari ke cerita di belahan dunia barat, Zat. Ya, biar lengkap ya cerita Biar kita lengkap. ini dari berbagai penjuru Betul. gitu. Dari kemarin mungkin Timur Tengah, ya Ya, kan, Indonesia. betul. Sekarang kita ke belahan Benua baratnya, Amerika, benua Amerika. dan kita melihat Amerika di masa-masa awal ya, di Iya, tahun iya, 1790-an, di saat Amerika pada waktu itu ya masih negara yang belum lama berdiri, di tahun 1776. Kebetulan kita punya tokoh yang di masa depan akan menjadi salah satu presiden bagi Amerika Serikat ya. ini menarik. Andrew Jackson. Andrew Jackson ya. Ya, Andrew Jackson ini berasal dari sebuah keluarga di Nashville yang cukup sederhana, dari keluarga pekerja keras. Berarti bukan keluarga elit nih, Ustaz? Bukan Oh, sama sekali. Dan Andrew Jackson ini kemudian berkuliah hukum, lalu dia praktek sebagai pengacara di Nashville ini. Jadi dia seorang yang latar belakangnya profesional latar berarti ya, belakang pengacara. profesional, dan kemudian dia juga sangat-sangat tekun ingin mengubah nasib keluarga lewat pendidikan lah intinya. Jadi pada waktu itu hukum Amerika masih banyak didasari oleh hukum British ya, hukum Inggris, dan ada beberapa hal yang memang sebagai sebuah negara baru, dan jangan bayangkan wilayahnya seperti sekarang, ada bagian-bagian wilayah yang hari ini menjadi wilayah Amerika Serikat, sebagiannya masih merupakan wilayah yang waktu itu diduduki Spanyol, ada yang masih diduduki Inggris, dan lain sebagainya. Ceritanya, Andrew Jackson, pengacara muda ini, pada satu hari ketemu dengan seorang perempuan yang sedang melarikan diri dari suaminya yang kejam. Jadi ada namanya Rachel Danielson, seorang perempuan muda, istri dari seorang, namanya siapa itu ya? Lewis Roberts ya kalau nggak salah ya. Lewis Bowards. Bowards. Lewis Bowards ini seorang suami yang kejam. Dia kalau sekarang mungkin anak-anak suka mengidentifikasinya NPD gitu. Karena dia yang selingkuh, tapi dia yang nuduh istrinya selingkuh. Gitu ya. Dia toksik yang banget nih, Ustaz. Toksik banget karena dia selingkuh dengan, waktu itu masih ada sebagian wilayah yang ada perbudakan ya. Jadi dia selingkuh dengan banyak budak perempuan gitu ya, tapi dia menuduh istrinya ini selingkuh dengan pekerja-pekerja yang bekerja pada ibunya. Jadi dia punya ibu yang sudah janda tapi kaya raya. Si Lewis ini kemudian dia punya banyak karyawan, laki-laki dan perempuan. Nah, dia menuduh istrinya ini berselingkuh dengan para pekerja ibunya. Berarti Lewis ini orang yang berada, orang yang kaya dia raya. Kaya memang. Dia keluarganya juga dari keluarga mampu. Dan kemudian sering terjadi KDRT, suka menyakiti istrinya, baik dengan verbal maupun fisik. Itu sangat-sangat menyiksa kehidupan Rachel, sehingga sampai pada satu titik dia memutuskan untuk lari dari rumah. Si Rachel ini kabur ya ke Nashville, kemudian sebelumnya ini di Kentucky. Sebelumnya di Kentucky dia tinggalnya. Ke Nashville ketemulah dengan Andrew Jackson ini. Nah, mereka kemudian saling jatuh cinta. Ketika Rachel lari ini waktu itu, mungkin dalam bahasa kita sekarang si suaminya Lewis ini sudah mengatakan, "Wah, cerai, pokoknya kita cerai." Pemahamannya Rachel waktu itu adalah berarti dia sudah diceraikan. Dan
kemungkinan besar dengan apalagi dia pergi, Lewis sudah kemudian mengurus perceraian itu ke pengadilan. Cuma memang sistem Menurutnya hukum, Rachel ini. iya, sistem hukum Amerika waktu itu kan belum mapan ya. Iya, iya. Jadi pernikahan itu pun pencatatan ke negara itu voluntary. Artinya asalkan pernikahan Iya, itu ada pendeta dan ada saksi-saksi udah selesai gitu ya. Kalau mau dicatatkan ke catatan sipil negara itu pilihan, bukan suatu kewajiban. Oh, bukan suatu gitu. kewajiban, belum diatur secara belum rapih lah. Secara rapi oleh undang-undang. Maka demikian pula sebaliknya, perceraian itu lebih liar lagi, tidak ada nikah aja nggak serapi ya, itu ya. Jadi administrasi soal perceraian itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu umum pada saat itu, dan tidak banyak perceraian yang kemudian diurus ke negara. Nah, sayangnya pada waktu itu Rachel mengira saking dia sudah mengalami kekejaman semacam itu, dan dia sudah melarikan diri dari itu, dan suaminya dalam asumsi dia sudah akan mengurus perceraian itu. Sehingga ketika berada di Nashville dan ketemu Andre Jackson, ketika mereka saling jatuh cinta, tanpa ragu di tahun 1791, ketika Andre Jackson melamarnya, Rachel menerima dan mereka kemudian menikah. Menikahnya ini dengan tercatat di catatan sipil resmi. Tanpa zaman itu kan datanya belum real time bisa di cross check secara online benar. Sehingga ternyata Rachel ini menjadi tercatat memiliki 2 pernikahan di Kentucky dan di Nashville. Yang Kentucky rupanya yang belum. sana tidak diurus perceraiannya. Jadi masih ada ikatan dan belum dibatalkan pernikahan itu. Sementara di sini dia ada menikah dengan Andre Jackson. Nah, ini dengan situasi ini akhirnya apa dampaknya Ustaz untuk ini panjang seorang wanita yang punya 2 suami pada saat itu pada 90-an itu. Iya, itu kan kecamannya luar biasa karena bigami atau memiliki suami 2, poliandri itu dianggap sebuah hal yang sangat tidak bermoral bagi seorang perempuan. Itu luar biasa kasusnya karena kemudian lebih-lebih Lewis kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan pengadilan memenangkan gugatan Lewis sebagai suami sahnya Rachel. Jadi, apa yang terjadi di tahun 1791 sampai nanti 1794 oleh hukum negara antara Andre Jackson dengan Rachel dianggap sebagai perzinahan. Jadi dianggap adultery, committing adultery sebagai hidup bersama tanpa ikatan. Dan kemudian mereka bahkan meskipun tidak punya anak, mereka akan mengadopsi beberapa orang anak gitu ya. Jadi ini serius sekali kasusnya waktu itu, kemudian menyebar di masyarakat, dan ini rupanya panjang urusannya. Meskipun akhirnya dengan gugatannya Lewis sampai tahun 1792 pernikahannya dengan Andre harus batal demi hukum, begitu ya. Kemudian Rachel yang mengajukan gugatan cerai kepada Lewis, akhirnya memang dilepas dan baru kemudian menikah ulang di tahun 1794. Jadi ada pernikahan ulang di antara mereka, tapi selama itu Rachel dan Andre tetap tidak mau berpisah, merasa bahwa pernikahannya sah. Dan apa yang dilakukan oleh Lewis ini mengada-ada gitu. Ini saya salah fokus sama Lewisnya, Zat, yang toksiknya udah kebablasan. Udah dia bilang cerai, nggak ngurus, tiba-tiba menggugat lagi. Tiba-tiba menggugat gitu. Dan kekejaman-kekejaman yang selama ini terjadi di rumah tangga mereka itu sebenarnya membuat Rachel sangat trauma. Bahkan ketika itu untuk berhadapan di pengadilan pun Rachel itu merasa kayak ketakutan gitu ya. Sehingga Andre ini sebagai seorang pengacara berjuang juga untuk menguatkan istrinya, orang yang dicintainya ini, supaya kemudian kita harus jelas ini statusnya. Kita harus hadapi ini kenyataan, ini bagaimanapun juga harus selesai secara hukum, begitu kan? Karena hukum itu menyelesaikan urusan-urusan. Bagi seorang Andre Jackson itu orang yang pandangannya mungkin ya waktu itu sebagai seorang sarjana hukum, kalau sudah diputuskan hukum, udah nggak usah peduli kata orang. Tapi yang penting hukum ini harus selesai. Positivis lah. Dia tidak, apa kata orang, biarin aja lah. Yang penting kita secara hukum selesai, tuntas. Dan mereka hidup dalam pernikahan yang bahagia sampai tiba waktu
di tahun 1828 ketika pemilihan presiden Amerika Serikat. 1794 nikah nih ya. 28 ditambah 6. Tambah 34 tahun. Iya, 34 tahun. Kan itu sudah, maksudku dari usia pernikahan mereka sudah tua, sudah menula gitu ya. Betul. Waktu itu usianya Rachel juga sudah 61 kalau tidak salah. Kemudian di usia itu Andrew Jackson yang kemudian dipilih oleh Partai Demokrat untuk menjadi kandidat mereka dalam pemilihan presiden, ini kemudian maju untuk ikut pemilihan presiden. Dan di saat itulah sejarah tentang pernikahan bigami dari Rachel ini menjadi bahan serangan habis-habisan kepada Andrew Jackson selaku seorang calon presiden. Ya. Jadi bayangkan kita akan punya ibu negara orang yang pernah bersuami 2 gitu ya. Bayangkan kita akan punya seorang first lady yang adalah orang yang tidak bermoral, orang yang begitu menjijikkannya karena punya suami 2 dalam satu waktu. Itu diungkit-ungkit, disebarkan menjadi tekanan politik yang luar biasa. Jadi black campaign yang sangat dahsyat untuk Andrew Jackson ketika kemudian dia mencalonkan diri sebagai presiden. Rasa bersalah Rachel itu kemudian kembali ya, fobia-fobia dan trauma-trauma yang dulu sudah cukup lama sudah reda lah. Ya, terredakan ya dengan kehidupan pernikahan mereka yang memang sangat bahagia. Jadi Andrew Jackson ini sangat mencintai istrinya. Dia menemukan seorang pendamping yang bisa diajak berdiskusi. Ya, dia menemukan ketenangan, dia menemukan partner mitra dalam membangun karir yang itu bahkan bisa sampai calon presiden. Iya, sampai level dia bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Jadi bagi Andre, Rachel ini cinta sejati banget. Nah, di sisi lain pada saat itu juga si Lewis itu masih menyebarkan berbagai narasi, termasuk bahwa menurut Lewis itu justru Andrew Jackson yang dulu merayu istrinya untuk meninggalkan pernikahannya gitu ya, dan melarikannya, kemudian menikahinya tanpa sah dan kemudian menzinainya. Dengan itu kemudian memprovokasinya untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami sahnya. Jadi dua serangan sekaligus. Kalau Andrew tidak peduli serangan terhadap dirinya, Andrew Jackson tidak peduli. Kau mau ngomong apalah terserah. Yang jelas aku dan istriku ini saling mencintai. Dulu kamu sudah diberi kesempatan untuk menjadi suami dia, tapi kamu sia-siakan, kamu sakiti, ya, kamu bahkan kemudian mendolimi dia, gitu ya. Memfitnah dia. Aku menyelamatkan dia dan kami menemukan cinta sejati kami, gitu ya. Aku nggak peduli kalian mau ngomong apa. Tetapi ternyata yang terdampak parah adalah Rachel. Rachel merasa sangat bersalah. Rachel merasa menjadi beban. Rachel merasa dia menjadi liability yang sangat berat buat suaminya lah, gitu ya. Apalagi dalam puncak karir seperti ini, kampanye ini, dalam gitu ya. Dia merasa sebagai beban gitu. Beban banget bagi dia, gitu ya. Itu membuat dia bersedih. Dan meskipun riwayat dia sudah terkena gangguan jantung itu sejak 3 tahun sebelum meninggal, tahun 1828, jadi sekitar 1825. Kalau di Jawa ada perang Jawa, Rachel ini mulai sakit jantung, mulai ada gangguan jantung di tahun itu. Tetapi memang sejak kampanye kepresidenan dan kemudian fitnah-fitnah oleh lawan politik dan rumor-rumor yang disebarkan dan serangan terhadap status bigami, serangan terhadap Andre sebagai orang yang melarikan istri orang lain, serangan terhadap mereka sebagai pasangan yang berzina selama bertahun-tahun, ini kemudian kemana-mana, ini membuat kesehatan Rachel sangat drop. Gitu ya. Dia menjadi sakit-sakitan, gampang lemah ya. Dampak psikologisnya luar biasa. Iya, dampak psikologisnya luar biasa. Sampai akhirnya tragisnya adalah Rachel ini meninggal menjelang hari pelantikan Andrew Jackson sebagai presiden. Berarti Andrew Jackson ini menang ya, meskipun campaign itu. Kayaknya memang rakyat Amerika di tahun-tahun itu juga sudah permisif soal moral juga ya, sehingga mereka tidak peduli dengan
isu-isu itu. Jadi meskipun tipis ya, tidak terlalu besar selisihnya, Andrew Jackson tetap menang dalam pemilu presiden Amerika 1828 Sebelum itu. dilantik, sebelum upacara pelantikan. Sebelum upacara pelantikan istrinya meninggal karena kesehatan yang terus menurun sepanjang masa kampanye dan masa pemilihan umum yang sangat-sangat menguras energi. Andre sendiri tentu sangat sibuk di luar dengan kegiatan kampanyenya, dan Rachel di usia itu juga semakin lemah, tidak bisa mengikuti kegiatan dengan sepenuhnya. Tapi Andre itu terus selalu memantau keadaan Rachel melalui dokter dan asistennya, sehingga kemudian keadaan Rachel itu juga menjadi beban pikiran tersendiri sepanjang kampanye dia dan sepanjang pemilu. Tetapi memang akhirnya Rachel meninggal sebelum pelantikan, dan itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi Andre. Sampai-sampai ketika pemakaman itu Rachel itu dipakaikan gaun putih yang biasa dipakai First Lady ketika pelantikan. Jadi harusnya ini dipakai di pelantikan, tapi dia pakai untuk pemakamannya. Itu yang membuat Andrew Jackson tidak bisa melupakan, dan sejak itu dia dendam sekali sama lawan-lawan politiknya yang menggunakan isu bigami dan isu pernikahan mereka ini sebagai serangan politik untuknya. Jadi menurut dia merekalah yang tidak bermoral, yang menyerang kehidupan pribadi yang sudah lebih dari 30 tahun yang lalu untuk kemudian menjatuhkan saya, dan itu yang membuat istri saya sampai kepada kematiannya. Itu sepanjang masa kepresidenannya Andrew Jackson tidak pernah melupakan itu, dan jadi pemerintah Andrew Jackson ini ditandai dengan clash yang sangat keras antara Partai Demokrat yang mendukungnya dengan partai-partai lawannya, oposisinya. Oposisinya itu. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh masyarakat atau lawan-lawan politik saat itu sampai sekarang masih ada aja yang menggunakan itu menyerang dengan isu-isu pribadi tidak produktif gitu itu. Dan kalau di Indonesia itu biasanya lebih berat, Mas Fatur, karena salah satu hal paling mudah untuk menjatuhkan lawan politik, karakter itu biasanya isu soal perempuan. Dan itu sangat efektif di Indonesia, apalagi di negara-negara yang memiliki ikatan adat ketimuran yang memiliki nilai-nilai religiusitas, keagamaan. Bahkan saking berbahayanya isu-isu semacam ini, fitnah pun kadang ketika disebarkan sangat jauh lebih cepat, masif, kemudian beredar. Tapi begitu ternyata itu tidak benar, diverifikasi, mau diklarifikasi kayak apapun, itu sudah nggak bisa memulihkan nama baiknya. Jangankan yang haram, yang halal, pernikahan misalnya, pernikahan poligami itu bisa menjadi bahan serangan yang sangat luar biasa. Oke, Ustaz. Ini terakhir, Ustaz. Bagaimana akhirnya kalau kita belajar dari Andrew Jackson yang di puncak karir kehilangan orang yang paling dicintai yang menemaninya, bagaimana sih bisa ibaratnya pulih atau sembuh dari luka seperti itu, Ustaz? Mungkin karena faktor usia juga, yang pada waktu itu Andrew Jackson sudah cukup matang 60-an ketika terpilih menjadi presiden. Dia memfokuskan diri untuk mengurus urusan-urusan kenegaraan, tapi Rachel tetap cinta sejati. Dia nggak pernah menikah lagi sudah itu, dan kemudian dia fokus untuk mungkin membuktikan diri bahwa dia adalah presiden yang layak untuk dipilih. Meskipun serangan seperti apapun, dia merasa untuk harus membuktikan diri sebagai presiden yang bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada rakyat. Dan itu yang bisa kita apresiasi dari Andrew Jackson, meskipun dia sering mengeluh kepada teman-teman terdekatnya. Andai saja ada Rachel di sisiku. Karena setiap kali mengalami tekanan-tekanan berat, masalah-masalah yang luar biasa, dia selalu merasa sangat kelelahan tanpa ada Rachel di sisinya. Itu berarti Rachel ini bukan hanya pasangan, tapi juga rumah tempat pulang. Dia tidak punya tempat pulang, akhirnya ngantor terus. Oke, ayo Bunda Bangga Kak semua, inilah kisah dari Andrew Jackson dan Rachel Donaldson. Mudah-mudahan ada ibrahnya. Insya Allah kita ketemu lagi di kisah-kisah patah hati berikutnya. Jangan lupa perbanyak ibadahnya di 10 hari terakhir Ramadan ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.